Shalom, happy SWAT family yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, bertemu kembali dalam renungan harian GSJ SWAT pagi ini ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami bangun dengan badan yang sehat, itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu lewat renungan pagi ini Tuhan. Kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang Kau inginkan dalam hidup kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya membawakan suatu renungan yang saya berjudul adalah sadar akan kesadarannya. Sebelumnya kita mau flashback dulu sekilas mengenai pengertian akan sadar dan kesadaran ya. Di mana sadar itu mengandung suatu pengertian bahwa seseorang itu tahu atau menyadari apa yang telah diperbuat atau apa yang telah dilakukannya selama ini. Jadi dia itu eling ya, dia itu tahu segala yang dilakukannya itu selama ini salah. Sadar merupakan suatu titik balik atau turning point ya seseorang untuk berubah gitu. Sebenarnya sadar merupakan suatu momentum ya, suatu kondisi di mana itu menentukan untuk dia itu mengambil suatu sikap atau tindakan gitu. Jadi kesadaran itu merupakan suatu kondisi di mana pada dirinya itu muncul suatu inisiatif untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan siap untuk bertindak. Dengan kesadaran penuh dia tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi dia mempunyai kontrol kendali atas dirinya itu untuk menentukan sikap. Bukan dari luar, bukan paksaan dari orang lain gitu. Momen ketika kita sadar gitu, dan saya sadar adalah di saat kita itu dibaptis gitu ya. Dan ketika kita memutuskan untuk menikah gitu. Jadi kondisi di mana itu kita sudah dewasa tentunya, itu dapat mengambil sikap atau tindakan penuh tanpa adanya suatu paksaan, kesadaran dalam diri kita itu ya. Setelah kita memahami arti sadar dan kesadaran, saya mau menerapkannya di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 33 itu ya. Yang berkata demikian, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Saya kira lebih dari sekedar himbauan ya, agar kita itu tidak melakukan suatu kesalahan gitu. Kalau orang tua anaknya mau ke kota misalnya ya, dia pasti mengingatkan. Ingat ya, nak, misalnya di suatu kota gitu ya, di sana mesti baik-baik, jujur gitu ya, dan sebagainya lah. Jangan kamu sesat, itu suatu peringatan. Ada kata-kata awas gitu ya, waspada, warning. Awas itu kita bisa lihat di suatu tempat misalnya barang itu mudah pecah. Waspada, daerah ini banyak pencurian gitu ya. Warning juga bahaya, awas bahaya, ada tegangan tinggi gitu ya. Bisa diartikan juga hati-hati. Hati-hati misalnya ada perbaikan jalan. Hati-hati di sini daerah rawan kecelakaan gitu ya. Jadi janganlah kamu sesat. Sesat itu adalah hal yang menyimpang atau keluar dari jalannya Tuhan. Kita harus menjaga ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita. Kalau kita berbuat salah ya kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang
Kemudian pergaulan yang buruk. Saya punya pengalaman, saya teringat kalau dulu itu waktu saya kuliah itu sama teman-teman itu tinggal di satu kontrakan, di mana itu teman satu kontrakan saya itu ya demennya itu apa minum-minum gitu ya. Walaupun nggak punya uang, ya ada aja yang minuman bisa dioplos sana sini gitu, dan suka merokok. Kita yang tadinya nggak ngerokok jadi mau nggak mau karena kita bagian dari mereka, ya kita ikut-ikut ngerokok gitu ya, dan ngomong-ngomongan yang nggak bener gitu ya, ngomong kotor lah, ngomong segala macam yang nggak beres gitu, dan suka hal-hal yang tidak baik gitu. Itu adalah pergaulan yang buruk. Saya tidak menyalahkan teman-teman saya, tapi adalah kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak baik, yang mestinya dihindari. Itu merusak kebiasaan yang baik sebenarnya. Saya ingat teman saya dulu itu waktu pertobatannya dia sangat itu ya frontal banget ya. Jadi dia tuh suka akan poster-poster gitu ya, poster Bon Jovi segala, itu sampai dilepasin poster-posternya semua gitu. Sampai kalau tadinya ngerokok itu sampai sama sekali nggak ngerokok, dia bisa. Jadi jangan merusak kebiasaan yang baik, jangan sampai kita merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah baik. Dalam hal ini adalah misalnya biasanya kita beribadah datang di hari Minggu, udah mulai sekarang itu udah nggak ke gereja lagi. Biasanya kita sering berdoa, sekarang udah males-malesan untuk berdoa. Dulu mungkin kita sering baca firman Tuhan, sekarang ya boro-boro nyentuh Alkitab aja nggak pernah gitu ya. Itulah, jadi jangan sampai merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu, biasanya kita sudah lakukan gitu. Jadi intinya adalah sadar itu suatu momentum, kondisi di mana muncul dalam diri kita akan kesadaran, inisiatif untuk kita melakukan tindakan untuk kita berbalik, bertobat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh diingatkan Tuhan, supaya kami jangan sesat Tuhan. Jangan terjerumus oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik Tuhan. Karena itu akan menghilangkan atau memupus kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan kebaikan itu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin jalan kami supaya kami tetap di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.